ingin kita laksanakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah salat subuh, dan salat subuhnya dilakukan secara Allah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan juga Allah senantiasa memaafkan kesalahan dan kekeliruan kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan membahas tentang istilah yang sesungguhnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi pada subuh hari ini mari kita sama-sama mengkaji kembali ya, apa itu sabar. Seseorang masuk surga itu, bahkan masuk surganya beserta keluarganya, itu ternyata karena dia memiliki kesabaran. Jadi mereka itu memiliki kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adn." Surga ada, surga tempat tinggal, surga yang penuh dengan kenikmatan dan puncak kebahagiaan seorang hamba. Yadkhulunaha, mereka memasuki surga itu, dan ternyata dia tidak sendirian, tetapi dengan orang-orang yang dia cintai. Siapa? Waman sholaha, disertai dengan orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Pertama, min abaihim, itu nenek moyang mereka, ayah, ibu, kakek, dan seterusnya. Kenapa mereka masuk surga? Karena soleh. Siapa lagi? Wa azwajihim, dan juga pasangan hidup mereka. Ini ketika dia masuk surga disertai oleh orang tuanya, disertai oleh pasangan hidupnya, istrinya, suaminya. Kemudian ke bawah wa dzurriyyatihi, dan juga disertai oleh keturunan mereka. Syaratnya tadi waman sholaha, orang-orang soleh. Jadi dia orang soleh, kedua orang tuanya, kakek neneknya soleh, pasangan hidupnya soleh dan solehah, dan memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Ketika mereka sudah masuk surga bersama-sama, maka kata Allah, wal malaika, dan para malaikat yadkhuluna alaihim, malaikat itu memasuki surga min kulli bab, dari setiap pintu surga. Jadi ketika orang-orang soleh ini menikmati kenikmatan surga, maka masuklah para malaikat dari berbagai macam pintu. Untuk apa malaikat itu masuk? Ternyata untuk menyupport kebahagiaan yang dinikmati oleh orang-orang ahli surga. Dan dia mengucapkan salamun alaikum, selamat atas kamu sekalian, wahai ashabul jannah. Mengapa mereka masuk surga? Dijelaskan oleh malaikat, salamun alaikum bima sobattum, lantaran kesabaran kamu. Jadi di ayat ini orang-orang soleh masuk surga karena memiliki kesabaran.
ketika melakukan berbagai macam ibadah di muka bumi. Banyak makhluk belajar, dan surga itu adalah kenikmatan tempat atau sebagai tempat kembali yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita lihat ya, yang menjadi ikon seseorang masuk surga adalah bima sobartum, lantaran kata malaikat kesabaranmu. Kemudian di dalam surat lain Al-Mu'minun ayat 111, ketika pada saat itu manusia telah divonis, kata Allah, farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Jadi setelah dihisab, maka manusia terbagi menjadi dua kelompok, farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Sebagian masuk surga dan sebagian masuk neraka. Kepada orang yang akan masuk surga, Allah menyatakan, inni jazaituhumul yaum. Sesungguhnya pada hari ini ya, kami memberikan balasan terhadap apa yang kamu lakukan ketika di dunia. Bima sobaru, lantaran kesabaranmu. Jadi lagi-lagi di ayat ini ya, Allah memberikan kabar gembira kepada ahli surga dengan surga Jannatun Naim, dan dia masuk surga bima sobaru, lantaran kesabarannya. Annahum humul faizun, sesungguhnya mereka itulah orang-orang al-faizun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah dulu kita sudah membahas dalam ulumul Quran, tafsir itu ada tafsir bil ma'sur, ada tafsir bil ra'i. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sabar yang dari segi tafsir bil ma'sur. Jadi kebanyakan kita memahami sabar ini kita ambil ayat-ayat dari Al-Quran. Nah, kita mulai ya, mengkaji dalam konteks apa saja sabar itu diterapkan oleh Allah ya, di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah itu senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini ayatnya populer, insyaallah kita sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Makna ma'a bersama itu maknanya Allah senantiasa mendampingi, dekat dengan orang-orang yang sabar. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Sehingga ketika seseorang ya, dalam hidupnya menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, ujian dan cobaan, maka Allah menyuruh kepada kita untuk ista'inu bis-sabri was-shalah, menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata kata sabar ini ya Allah tetapkan ya di dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Ya. Misalnya pertama ya, sabar itu dalam menghadapi ujian, musibah ya. Ini pun ayatnya sudah populer ya. Insyaallah kita sudah hafal semuanya. Bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat
wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, kata Allah, dan benar-benar kami akan menguji kamu sekalian. Siapa yang dimaksud dengan kamu sekalian di sini? Tentu kita. Jadi benar-benar Allah akan menguji kita. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu yang mengkhawatirkan kita, ya. Wal ju', akan diuji juga dengan kelaparan. Jadi bisa jadi kelaparan yang dialami oleh seorang itu ujian, ya, ujian kesabaran. Wa naqsi minal amwal, ujian kekurangan harta, kekayaan. Wal anfus, bahkan ujian, ya, dengan jiwa, ya, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Was samarat, dan diuji juga dengan kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah, ketika orang-orang itu dia tawakal kepada Allah dan dia bersabar dalam menghadapi ujian itu, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini sabar digunakan dalam menghadapi ujian, ya. Jadi ada sabar yang maknanya pertahanan, ketabahan ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Siapa orang yang sabar itu? Allazina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa oleh suatu musibah, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ya. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini adalah maknanya umum untuk berbagai macam musibah, ya. Walaupun mungkin di antara masyarakat kita ini hanya mengkhususkan dipakai ketika seseorang meninggal dunia. Jadi mungkin dianggap ganjil kalau misalnya ada berita, maaf si fulan sakit dirawat di rumah sakit, kata orang yang mendengar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apun benda yang maut. Itu musibah juga tuh. Cuma mungkin kita belum terbiasa deh. Jadi itu bukan mendoakan maut, ya, bukan. Ya. Jadi kita mengembalikan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang pertama, ya, sabar dalam menghadapi musibah, ya. Dan yang paling dominan barangkali kita memberikan nasihat sabar itu kepada orang yang mendapatkan ujian musibah, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hidup ini adalah ujian, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kata Allah, ya, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati, dan kami benar-benar akan menguji kepadamu dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan. Ujian keburukan itu belum tentu itu merupakan suatu azab, tetapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini tadi ujian. Ujian dengan apa dalam hidup ini? Pertama, ujian dengan perintah dan larangan. Ini ujian. Kita diperintahkan sholat, ini ujian. Kita dilarang ini dan itu juga ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ujian dalam artian kebahagiaan, ya, kesenangan, dan juga kemudaratan, ya. Tetapi orang-orang yang beriman ketika diuji dengan kebahagiaan, dia lulus dengan ujiannya lantaran bersyukur. Dan sebaliknya, orang beriman diuji dengan sesuatu yang memberikan kemudaratan, dia bersabar, maka bersabar itu adalah merupakan kebaikan darinya. Jadi dia sukses, orang yang beriman itu. Diuji senang, bersyukur. Diuji kesulitan, dia bersabar. Syukur ahli surga, sabar pun ahli surga.
Hadis Rasulullah, ya. Iza ahaballahu qauman ibtalahum. Ya. Apabila Allah mencintai suatu kaum, ya, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka, ya. Jadi ujian itu adalah sebagai tanda Allah itu mahabbah, cinta, ya, kepada hamba tersebut. Semakin cinta Allah kepada seorang hamba, maka akan semakin berat ujian dan cobaannya, ya. Nah, Rasulullah bersabda, asadun nasa balahu al-anbiya, bahwa manusia yang paling besar ujiannya adalah al-anbiya, para nabi yang paling berat ujiannya. Ya, kita juga mungkin pernah diuji oleh Allah dengan sakit. Pernah Bu ya? Ya, diuji dengan sakit. Nabi Ayub pernah diuji dengan sakit? Abot mana? Abot Nabi Ayub? Ya. Kata siapa? Jangan-jangan kata Nabi Ayub ringan tuh. Kita yang diuji ini berasa lebih berat daripada Nabi Ayub. Karena tergantung kepada ketakaran iman. Jadi secara fisik memang Nabi Ayub yang paling berat, luar biasa, ya. Ya, dia mendapatkan sakit yang luar biasa, ya. Cukup lama, kemudian juga dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai. Jadi ujiannya bertubi-tubi, ya. Bertubi-tubi, ya. Karena Pak Rasul menyatakan, ya, bahwa manusia yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Kemudian setelah itu siapa? Orang yang di bawahnya, ya, sumas solihun. Terus setelah itu orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh, ya. Siapa lagi? Sumal amsalu pal amsal. Kemudian orang solehnya lagi, dan orang-orang yang semisal orang soleh. Dan besar kecilnya ujian tergantung kepada sejauh mana kesolehan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi insyaallah dengan hadis ini, ya, akan menjadi pangbeberah kepada kita, ya. Ketika kita diuji, kita akan bersabar. Ya Allah, ini adalah ujian darimu untuk menguji aku, apakah aku bisa bersabar atau tidak, ya. Ya. Meskipun penderitaan tidak selamanya dipahami sebagai suatu ujian, ya. Sebab ada penderitaan kemudaratan yang bisa jadi itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena hamba itu salah jalan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sabar itu dalam ketaatan, ya. Jadi sabar dalam ketaatan, ya. Ibu sampai ke masjid, ya, kalau tidak punya sabar tidak akan nyampe, ya. Mungkin masih ngagoler di kamar, ya. Apalagi sekarang dalam situasi kondisi yang sangat dingin, ya. Ya. Jadi sabar pitoat, sabar dalam melakukan ketaatan. Tadi ahli surga, kata malaikat, salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera bagi kamu, ya, bima sobartum, lantaran kamu dahulu ketika di dunia sabar melakukan ketaatan kepada Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah memerintahkan, ya, kepada kita, wa'mur ahlaka bis salat, perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat, ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ayat ini jelaskan sebagai realisasi kita mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6 itu bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jaga pula keluargamu dari siksa api neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana, ya, kita menjaga diri dan menjaga keluarga itu realisasinya, ya, atau mengamalkannya seperti apa, ya. Nah, di ayat ini dijelaskan oleh Allah, di antaranya adalah setiap orang untuk
mengajak kepada keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nak bangun untuk sholat, ya. Wa'mur ahlaka bis sholat. Kemudian setelah Allah nyatakan untuk memerintahkan sholat, wastobir alaiha, dan bersabarlah untuk melakukan sholat itu. Termasuk bersabar pula untuk mengajak keluarga untuk sholat, ya. Pertama, sabar ketika sholat. Tadi disampaikan bahwa kita tidak mungkin ke tempat ini, tidak mungkin bisa melakukan sholat kalau tidak memiliki kesabaran. Dan makna sabar itu bukan berarti diam, ya. Seperti yang sering jadi celotehan ketika ada orang yang nampar kemudian dia sabar, itu bukan berarti diam, ya. Ya, ditampar pipi kanan diam, ya. Kalau bisa ditangkis, ya. 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 Bahkan karena sabar dikasihkan lagi pipi sebelah kiri untuk mendapatkan pahala sabar. Nah, sabar itu adalah, ya, dia bertahan, ya. Ya, dia bertahan. Termasuk sabar dalam sholat itu dia menguatkan diri untuk melaksanakan sholat, ya. Yang kedua, sabar dalam artian menghadapi orang-orang keluarga yang sulit sholat. Nah, perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. Ya, jadi jangan sampai, ya, kita ketika keluarga kita sulit sholat, kita mengeluarkan dalil lana amaluna walakum amalukum. Jangan, itu mah, ya, bahaya. Jangan, nak, amal mama kamu mama, amal ente buat ente. Jangan. Tapi terus kita mengajak. Sampai kapan? Ya, selama hidup kita, ya. Karena itu adalah makna dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan jaga pula anggota keluargamu binar dari siksa api neraka. Nah, jadi ini adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan la nas'aluka rizqan, ya. Kami, kata Allah, tidak meminta rizki kepadamu. Justru kamilah, kata Allah, nahnu narjukuk. Justru kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu. Nah, dijelaskan di dalam tafsir, nahnu narjuk ini adalah Allah akan senantiasa membukakan pintu rizki kepada orang yang senantiasa salat. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, salat merupakan bagian dari ketakwaan, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan dalam hidup. Yang pertama, yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Siapa? Itu ahli salat. Wal aqibatu litaqwa. Nah, ini yang kedua. Jadi sabar fitoah. Sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar pun dalam artian menahan amarah, ya. Nahan amek, ya, bukan nahan amekan. Kalau amekan tidak boleh ditahan. Kalau tidak ngamekan kita bisa pingsan, ya. Nahan amarah. Dalam surat An-Nahl 126 Allah berfirman, wa in aqabtum, ya, fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Ya. Kata Allah, jika engkau, ya, akan menimpakan membalas sesuatu, maka balaslah bimisli ma uqibtum bih, dengan balasan yang setimpal. Nah, di dalam agama kita ada yang disebut dengan kisos, ya. Ya, toel dibalas toel. Apalagi? Nah, pokoknya seimbang, ya. Ya, jiwa dengan jiwa. Tapi kata Allah, wala in sobartum. Ya.
Dan jika engkau bersabar, lahuwa khairul lisobirin, maka itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ya. Jadi ketika ada kesempatan untuk membalas, kemudian dia tidak gunakan kesempatan hak balas itu, tetapi dia memilih dengan bersabar, kata Allah, lahuwa khairul lisobirin. Dan kesabaran itu jauh lebih baik. Ya. Nah, di dalam surat Fussilat Allah menyatakan, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Dan tidak sama kebaikan dengan keburukan, maka balaslah ya keburukan itu dengan kebaikan, ya. Jadi membalas keburukan orang ya itu bukan dengan keburukan lagi. Sebab ketika membalas keburukan orang dengan keburukan, itu draw, ya, seri, tidak ada nilainya. Tetapi ketika orang berbuat jelek kepada kita dibalas dengan kebaikan, berarti itu merupakan suatu kemenangan. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan, kata Allah. Nah, ini makna ya sabar di dalam menahan amarah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, sabar fi maksiat, ya. Sabar menahan diri ya dari perbuatan yang haram dan dosa. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 Allah berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang bersabar ya, ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mencari keriduan Tuhan mereka. Wa aqamus shalah, dan dia menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia senantiasa menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, kata Allah, sirron wa alaniyatan. Apakah dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau terang-terangan, tergantung kepada niatnya ya. Infak sembunyi-sembunyi baik ya, terang-terangan pun baik. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan dia menolak keburukan dengan kebaikan. Nah, balasan bagi orang-orang yang senantiasa sabar ya untuk mencari keridhaan Allah, maka ulaika lahum uqbadar. Maka bagi mereka itulah tempat kampung halaman yang terbaik, yaitu kampung halaman akhirat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, makna walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah, itu maknanya dia bersabar untuk tidak melakukan perbuatan dosa ya. Dan sabar ini merupakan amaliyah qalbiyah ya. Misalnya ketika ada kesempatan untuk melakukan keburukan, kesempatan korupsi, tapi dia tidak ya. Pada ada kesempatan ya, maka dia akan mendapatkan pahala kesabarannya ya. Dan dia akan mendapatkan pahala sabar karena ada kesempatan ya. Tapi orang yang tidak punya kesempatan korupsi ya, dia tidak akan mendapatkan sabar karena belum diuji ya, dengan situasi kondisi seperti itu ya. Ya, insya Allah mungkin kita yang jauh dari diamanahi hal-hal yang seperti itu ya, kita tidak melakukan itu, tetapi kita tidak akan mendapatkan pahala sabar dalam menahan korupsi ya. Tetapi orang-orang yang bergelimang di sana, ada kesempatan, kemudian dia tidak melakukan, dia sabar, insya Allah dia akan mendapatkan pahala sabar ya. Gitu. Nah, ini adalah sabar ya, menahan diri dari perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Kemudian, nah ini yang khusus
Yang kelima, ya, sabar seorang suami terhadap kekurangan dan kesalahan istrinya. Ya, insya Allah ayat ini ya sering kita perdengarkan, terutama ketika ada nasihat pernikahan. Ya. Ya. Nah, dan ini kita sampaikan ya, insya Allah bermanfaat meskipun kita termasuk pengantin bari ya. Nah. Pak, istri punya kelemahan? Ke bapak ini nyanyi. Punya kekurangan, Pak? Ya. Bu, bapak punya kekurangan? Punya kekurangan? Kalau punya kekurangan, alhamdulillah, berarti yang pasangan hidup kita bukan malaikat, manusia, ya, manusia. Ya. Nah, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah hunna dengan mereka, dengan istri mereka, bil ma'ruf, ya, dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, kata Allah, fa in karihtumuhunna, ya. Saya kira sensitif nantinya. Ya. Kurang ini. Cek, oh iya. Belum ini pun. Fa in karihtumuhunna, dan jika kamu, kata Allah, tidak menyukai mereka. Nah, jadi seandainya para suami itu tidak menyukai mereka. Nah, mengapa suami tidak menyukai mereka? Kekurangannya. Kekurangan dalam hal apa? Fisiknya? Atau kesalahannya? Maknanya adalah kedua-duanya, kekurangan fisiknya dan kekurangan akhlaknya, perbuatannya. Ya. Nah, Pak, istri kita makin tua makin bagaimana? Ya? Makin bagaimana? Punten Bu, teu wanteuneun ya dosna Bu. Ya. Biar dibicarakan ya Bu. Bu, Bapak makin tua makin bagaimana? Nah, itu dari segi fisik pasti ada kekurangan. Ya, dari segi akhlak, perbuatan ada kekurangan? Ada. Kata Allah, fa in karihtumuhunna, dan jika engkau tidak menyukai mereka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan syarat dan jawab syarat. Jika maka, ya. Tapi ini terputus, ya. Ya. Fa in karihtumuhunna, dan jika kamu tidak menyukai mereka. Ini enggak ada. Apa? Tiba-tiba menyatakan antakrahu syai'an wa yaj'alullahu bihi khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah telah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Tapi belum terjawab tadi. Fa in karihtumuhunna, jika engkau tidak menyukai mereka. Ini ada yang hilang, apa? Jawab syaratnya. Nah, inilah keindahan Al-Quran, ya. Nah, sudah mafhum para ulama makna fa in karihtumuhunna, dan jika engkau tidak menyukai mereka, maka pasbir, maka bersabarlah. Janten upami suami ningali istrina punya kekurangan, bersabar, ya. Ya. Insya Allah Pak, ya.
tong dicarekan. Ya. Ya. Istri punya kekurangan, apakah kekurangan fisik? Ya. Kekurangan misalnya dalam ucapan, perbuatan sebagainya. Maka bersabarlah, ya. Nah, biasa dalam terjemah suka dalam kurung ada bersabar ya. Nah, itu adalah makna yang terkandung ya di dalamnya ya, sebagai pelengkap, sebagai jawab syarat itu. Nah, kenapa bersabar ya? Bukan solusi yang lain ketika mendapatkan kekurangan dalam pasangan hidup ya. Kenapa mengambil sabar? Kata Allah, inilah rahasianya ya. Ya. Fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci sesuatu ya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsir, padahal Allah telah menjadikan dalam yang kita benci itu kebaikan yang banyak. Ya. Ya, mungkin contoh dekatnya begini ya. Kita punya istri bawel ya. Nah, apalagi cerewet ya. Bersyukur. Betul? Ketika misalnya istri naraweco gitu. Alhamdulillah ya Allah, istriku masih ada. Alhamdulillah. Lamun tos teh kuping sorangan berarti di mana? Innalillahi yang tadi. Itu salah satu. Ya. Ya. Nah, ternyata banyak kebaikan ya. Dari sesuatu yang mungkin ya secara sepintas mata kita itu tidak menyenangkan kepada kita. Nah, berperang saja kata Allah dalam surah Al-Baqarah kan ya, telah diwajibkan kepada kamu berperang. Berperang itu sesuatu yang tidak kamu sukai. Kata Allah, "Fas'al takrusaya wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Nah, jadi ini yang kelima, bersabar seorang suami terhadap kekurangan istri ya gitu. Dan tentu sebaliknya, istri pun bersabar atas kekurangan suami karena kita sama-sama manusia. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ya, kalau kita kaji dalam Al-Quran, sabar dalam peperangan ya. Nah, Bapak Ibu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 250, walamma barazu li Jalut wa junudi. Nah, ini ceritanya ada dua pasukan, yaitu pasukan Raja Soleh, Raja Tolut menghadapi pasukan Raja Jalut ya. Nah, ketika orang-orang mukmin yang dipimpin oleh Raja Tolut ya, berhadapan dengan tentara Jalut, nah maka pasukan ya, tentara Tolut dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk menghadapi pasukan musuh, dan berdoanya adalah meminta kesabaran. Ini jadi sabar dalam menghadapi peperangan ya. Jadi inilah kekuatan mengapa ya para syuhada ya, para pahlawan yang dekatnya kita, para pahlawan kemerdekaan yang beragama Islam, semangat juangnya luar biasa karena dia memiliki kesabaran. Dia mohon kepada Allah, Rabbana afriga alaina sabra. Ya Allah, curahkanlah, alirkanlah kepada dada kami apa? Sabron, kesabaran menghadapimu musuh ya. Jadi bukan lari ke belakang. Sebab lari ke belakang ketika peperangan itu adalah merupakan perbuatan dosa besar ya. Wasabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami 'alal qaumil kafirin, atas kaum-kaum yang kafir. Nah, ini adalah makna sabar di dalam menghadapi musuh ya. Makanya ya, orang-orang yang beriman itu ketika menghadapi musuh ya, pilihannya dua.
dan kedua-duanya adalah merupakan kebaikan, yaitu kemenangan atau mati syahid. Cuma dua, dan kedua-duanya itu merupakan kebaikan. Kemenangan kebaikan, mati syahid juga kebaikan gitu. Nah itulah yang melahirkan keberanian ya para junduloh. Kemudian ya, kalau yang tadi sabar dalam menghadapi peperangan, yang ketujuh kita juga bisa menemukan sabar dalam menghadapi tekanan dan ancaman untuk mempertahankan keimanan ya. Bapak Ibu rahimakumullah ya, alhamdulillah kita ya sekarang hidup mungkin di masa yang tenang ya, mau sholat bebas tuh ya, nggak ada tekanan, nggak ada ya, tenang. Tapi orang-orang ya tinggal maunya saja ya, masjid kita masih kosong nih ya, masih kosong ya. Tinggal maunya ya. Tapi orang-orang terdahulu dan mungkin saudara kita sekarang nundang di sana itu masih ada tekanan-tekanan. Dan di sana pun perlu kesabaran. Nah, kita lihat dulu ya. Ketika Nabi Musa ya berdakwah kepada Fir'aun ya dan rakyatnya, kemudian ngadu kekuatan Nabi Musa dengan kekuatan mukjizat, tukang sihir dengan kekuatan sihir. Kalahkan tukang sihir ya. Dan tukang sihir itu yakin bahwa yang ditampilkan oleh Musa itu bukan sihir tetapi mukjizat, sehingga tukang sihir beriman kepada Allah. Kata Fir'aun, mengapa engkau beriman tanpa seizinku? Maka akan aku bunuh kamu. Nah, ini ancaman kepada tukang sihir yang sudah beriman. Nah, ketika diancam itu, para tukang sihir yang sudah beriman, dia minta kesabaran kepada Allah. Dia berdoa, Rabbana afrig alaina sabro wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kepada kami ketabahan dan kesabaran. Wa tawaffana muslimin, dan ya Allah, seandainya Fir'aun membunuhku, maka wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, husnul khotimah ya. Ini kesabaran di dalam menghadapi tekanan-tekanan dalam beribadah ya. Kalau tekanan kita untuk ibadah sekarang apa? Mungkin kemalasan. Gangguannya itu ya, bukan yang lain. Jadi bukan dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita. Nah, kemudian kita pun melihat bagaimana ketika Islam baru muncul dulu di negeri Mekah, Rasul mulai berdakwah tekanan-tekanan terhadap orang-orang yang beriman di awal munculnya sinar Islam. Keluarga Yasir ya, insya Allah kita sudah membahas itu dan sudah mengetahui bagaimana keluarga Yasir ya. Yasir suaminya, kemudian Subayyah istrinya, putranya adalah Abdullah dan Ammar ya. Karena dia menyatakan Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabb, maka disiksa oleh Abu Jahal di tengah terik matahari, disiksa ya, ditimpa dengan batu. Dia menyatakan ahad, ahad, ahad. Dan pada saat itu Rasul tidak bisa apa-apa, karena pada saat itu umat Islam masih lemah. Yang dilakukan Rasulullah hanyalah berdoa. Kata Rasulullah, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembalimu adalah surga. Tempat kembalimu adalah surga. Dan kalimat Rasul ini senantiasa dilantunkan oleh Sumayyah sebelum dia mati syahid ya. Ternyata kesabaran di dalam menghadapi tekanan dalam beribadah itu luar biasa. Jaminannya surga. Maka gugurlah 3 dari 4 anggota keluarga itu. Yang pertama adalah Sumayyah ya. Itu adalah hamba pertama yang mencucurkan darah dalam Islam. Kemudian Yasir suaminya, kemudian Abdullah. Dan yang selamat adalah Ammarnya yang selamat ya.
Dan itu pun menyelamatkan dirinya unik, ya. Dan membuat para sahabat yang lain suudon, ya. Datanglah ke Rasulullah, ya. Ammar ini sudah kafir, ya. Karena pada saat Ammar disiksa, ya, Ammar dengan terpaksa dia mengeluarkan kata-kata, dia menyembah Lata, Uzza. Tetapi hatinya tidak, ya. Hanya untuk sekedar menyelamatkan diri, ya. Maka turunlah ayat yang menyatakan bahwa, ya, yang menyatakan bahwa perbuatan Ammar itu diperbolehkan, ya, dalam rangka untuk menyelamatkan diri, karena hatinya dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi dua-duanya sikap yang diambil itu benar. Pertama Yasir, Sumayyah, Abdullah, ya, istiqomah, itu benar sehingga mati syahid. Yang dilakukan oleh saudaranya yaitu Ammar juga benar, ya. Dia berpura-pura kafir padahal beriman dalam rangka menyelamatkan diri. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, nah itu sabar di dalam menghadapi tekanan. Nah, tadi ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan peneguhan apa yang dilakukan oleh Ammar. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi mim ba'di imanihi." Barang siapa yang kufur kepada Allah mim ba'di imanihi, setelah dia beriman, ya, maka itu dosa besar, ya. Jadi ayat ini menyatakan barang siapa yang dia itu beriman kemudian kafir maka dosanya besar. Mengapa? Sebab dia sudah tahu kebenaran, dia meninggalkan kebenaran, dosanya besar, ya. Illa, kata Allah, kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, kecuali orang yang dipaksa, ya, dipaksa kafir, wa qalbuhu mutmainun bil iman, sedangkan hatinya tenang, tentram dalam keimanan, maka itu tidak berdosa seperti yang dilakukan oleh Ammar tadi, tidak berdosa. Nah, Bapak Ibu Allah, kalau kita kaji dalam Al-Quran, ya, sekarang ada, kalau mencari kalimat kata, sekarang mungkin kita lebih dimudahkan dengan teknologi, kan, ada mesin untuk mencari kata atau kalimat, ya, sehingga kita bisa menghitung kata sabar dalam Al-Quran ada berapa, ya, kata takwa ada berapa. Nah, kalau kita telah kata sabar itu hanya Allah kaitkan kepada amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam kemaksiatan, ya. Tidak ada kata ketika orang melakukan kemaksiatan sing sabar dalam maksiat, nggak ada, ya. Orang misalnya punya kebiasaan buruk, misalnya minum khamar, sabar, itu nggak ada. Jadi sabar itu hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk makna sabar dalam kaitan kita sabar menghadapi penderitaan. Dan yang harus sabar dalam penderitaan itu kalau penderita itu ujian, tetapi kalau teguran tidak boleh bersabar, ya. Kalau kemudaratan itu merupakan ujian, seperti yang tadi wala nabluwanakum bisyai'in dan seterusnya, itu bersabar di sana. Tetapi ketika musibah itu bukan ujian tetapi teguran dari Allah, maka bukan bersabar tapi kata la'allahum yarji'un, kembalilah kepada jalan yang benar. Itu. Nah, jadi itu makna sabar hanya dikaitkan dengan hal-hal yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Allah, bersabar itu hanya berlaku di dunia saja.
Ketika sudah masuk ke akhirat, kesabaran sudah tidak berguna lagi. Nah, di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 16 Allah berfirman, nah ini Allah menggambarkan ketika orang-orang yang kafir masuk neraka, ya, dia disiksa di neraka, kata Allah, islauha, silahkan engkau masuk kepada neraka itu, fasbiru awla tasbiru sawaun alaikum, mau bersabar ataupun tidak bersabar maka sama saja, ya. Jadi nggak ada orang disiksa dan neraka sabar. Jadi kesabaran itu hanya mendapatkan pahala di dunia ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar ketika mendapatkan ujian dari Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Allah, apakah kesabaran ada batasnya? Daya bunyi. Tapi sering kita pamiurku batur dizolimi, akhirnya kita melawan dengan dalil sabar gak ya batas. Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kita dalam menghadapi musibah, ya. Bukan sabarnya yang ada batas, tetapi kita yang memvonis tidak kuat menghadapi sesuatu. Itu. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Imran, ayat 200 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasobiru, dan kuatkanlah kesabaran itu, ya. Dan tadi tingkat ujian kepada setiap orang itu berbeda sesuai dengan tingkat keimanannya masing-masing, ya. Anak SD ujiannya soal SD, anak SMP soal untuk SMP, SMA soal untuk SMA, gitu, ya. Jadi makin tinggi tingkat keimanan, maka ujian pun makin berat. Tetapi itu tanda Allah cinta kepada hamba itu. Nah, Bapak Ibu Allah, mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang memiliki kesabaran dalam berbagai bentuk yang tadi kita bahas bersama, ya. Sabar dalam ketaatan, ya, sabar di dalam menghadapi musibah, ya, dan sabar-sabar yang lainnya. Dan ada doa yang sering kita lantunkan, doa yang tadi, Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Atau yang kedua seperti doa yang pernah dilantunkan oleh orang-orang yang beriman mantan sihir adalah Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita insyaallah akan menghadapi Idul Adha. Saya masih ada perbincangan apakah hari Sabtu atau Minggu atau Ahad. Nah, untuk itu mohon dijelaskan bagaimana kalau misalnya saumnya hari Ahad, hari Jumat, tapi sholatnya hari Ahad. Jadi meyakini bahwa di Mekah itu hari Jumat wukufnya. Kemudian karena di sini sebagian besar itu insya Allah hari Ahad, maka kita ikut sholat Idul Adha hari Ahad. Bagaimana Pak itu? Mungkin ini harus kepada pokok apa ya. Tapi barangkali karena insya Allah ya, insya Allah kedua-duanya adalah ya insya Allah sah valid lagi, dalam artian ya ini yang sering disampaikan dari Pak Haji barangkali lapangan ijtihad ya. Ya, kalau benar itu 2 pahala, kalau salah 1 pahala ya. Ya. Dan insyaallah
kedua-duanya benar. Ya, mungkin yang menjadi persoalan yang tadi ya, yang tadi. Ya. Saum Arafah ya, kalau dikaitkan dengan peristiwa saudara kita melaksanakan wukuf, berarti saum Arafah itu dilakukan hari Jumat. Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan saum Arafah itu dengan tanggal 9 Zulhijjah, ya. Ya mungkin kalau dikaitkan itu, maka inilah yang menjadi dualisme ya. Karena tanggal 9 Zulhijjah untuk dua tempat yang berbeda, misalnya Mekah dengan Indonesia, itu tanggal 9-nya berbeda. Jadi kalau acuannya tanggalnya, berarti saum Arafah di Indonesia Sabtu katanya, kalau dikaitkan dengan tanggalnya. Tapi kalau di Mekah tanggal 9-nya adalah hari Jumat ya. Walaupun itu di hadis yang saya tahu, saum Arafah itu dikaitkan dengan peristiwa wukuf di Arafah. Di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Nah, bagaimana kalau misalnya di antara Bapak Ibu yang milih saum, saya mau ikut peristiwa wukufnya, sehingga pada saat itu ibadah saumnya hari Jumat, sholatnya hari Sabtu. Hari Sabtu, ya. Ini walau alam bisawab ya, cuma dulu pernah terjadi, walaupun bukan dalam kaitan ibadah sunnah seperti ini, ketika ada seseorang yang terlambat sholat, bukan masbuk tetapi terlambat sama sekali, dia mau berjamaah tetapi dia sendirian kan gitu ya. Dia mau melakukan sholat sendiri. Kata Rasul kepada jamaah yang sudah berjamaah, siapa di antara kamu yang mau sedekah? Jadi itu sholat sedekah. Walau alam bisawab, barangkali begitu Pak Haji ya. Ya, jadi insya Allah ya, yang mana saja insya Allah ya. Mungkin itu juga ujian kesabaran buat kita ya Pak. Ya, ujian kesabaran juga ya. Ya. Silakan pilih salah satu. Gitu. Ya. Jangan sampai pundung fisabilillah. Dua-duanya Ya. taat, tapi Ya. jadi silih pundung. Gitu. Ya, insya Allah ya. Dua-duanya insya Allah Ya. betul. Ya. Nah barangkali memang ini yang barangkali ya, ke depan mudah-mudahan ya tidak menjadi suatu kebingungan bagi kita ya. Ya. Karena barangkali di bawah itu kan tergantung atas ya. Jadi kesepakatan atas. Mungkin begitu Pak Haji ya. Ya. Jadi kita hari Ahad ya. Ya. Sholat Idnya Ya. ini. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, hapunten rada telat ya. Ya. Tapi insya Allah sabar. Ya. Dan insya Allah kita dengan hadir ke tempat ini, kita sudah mendapatkan pahala yang banyak. Salat berjamaah, silaturahmi, dan juga thalabul ilmi. Nah, para ulama menyatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti gitu. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi ya. Jadi ilmu itu dicari, bukan ilmu mencari kita. Ya. Kenapa? Sebab yang pahala bukan dari ilmu saja, tapi juga dari perjalanan menuju tempat ilmu. Nah itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan sholat suruh ya.